Oh ya, saya Nurlisnani Pamela, bisnisnya supermarket kebutuhan sehari-hari ya. Udah ada berapa, gimana aja sih Bu? Pamela, alhamdulillah sampai saat ini sampai Pamela 9. Jadi Pamela 1 yang pertama kali itu di Jalan Kusuma Negara. Yang Pamela 9 itu di Gunung Kidul. Yang selain itu di Jogja. Ada yang di Sleman, ada yang di kota, ada yang di Bantul. Ya. Itu gimana Bu? Boleh ceritain nggak awal sampai bisa punya supermarket sendiri itu gimana? Wah itu panjang ceritanya. Boleh ini aja Bu. Ya, awalnya sebelum menikah itu kita sudah merencanakan dengan calon suami itu bahwa suami itu bergerak di bidang dakwah. Kemudian kita harus bisa menghidupi sendiri, mandiri maksudnya. Bisa mandiri, oleh karena itu saya waktu mau menikah itu harus mau diajak mencari nafkah. Nah, kan saya sudah terbiasa mencari nafkah sebelumnya ya Mas ya. Itu jadi sehingga saya tidak ada masalah. Jadi cocok gitulah pokoknya cocok. Kesepakatan berdua bahwa kita mulai hidup baru, mulai usaha, yaitu warung kelontong. Warung kelontong dengan ukuran hanya 5 meter kali 5 meter bangunannya, di atas tanah dari ibu saya, kemudian bangunannya dari mertua saya. Saya tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ. Jadi 5 meter kali 5 meter pun masih disekat. Yang 2 meter untuk tempat tidur. Umur Gitu. berapa waktu itu? Usia saya? Usia, ya. Saya menikah usia 20. Ya, suami saya 23. Jadi ya kalau tahun 75. Tepatnya 5 Juli 75. Kemudian tanggal 14 September 1975 kami mulai membuka usaha. Pamela namanya. Tadinya ya namanya bingung kan, apa ya namanya. Nah, kemudian suami saya bilang, oh nama kamu aja, nama kamu kan panjang, Nurlisnani Pamela. Nah diambillah yang belakang. Ya itu awal-awalnya dengan modal 250.000 atau senilai 100 gram emas. Jadi waktu itu harga emas itu 2.500. Nah, jadi kalau sekarang misalnya 500 apa 600 ya sekitar 50 juta 60 juta lah modal awalnya Pamela. Nah, itu pun uang 250 itu yang 175 pinjam ke orang tua dan saya kembalikan selama 2 tahun. Kemudian yang 75 adalah pemberian dari keluarga pada waktu itu menikah kan, habis menikah kan banyak yang ngasih uang. Ya gitu. Nah, terus kita kulaan ya sedikit-sedikit, tidak malu pokoknya asal ada yang tanya kita catat butuh apa. Jadi melengkapinya itu adalah pertanyaan dari konsumen. Begitu ada yang tanya sabun apa gitu saya catat, minta minyak apa saya catat, terus saya langsung kulaan. Saya jawab besok ada. Nah itu akhirnya kan makin lengkap. Ya. Tapi niat kami kerja itu adalah ibadah pada Allah. Nah, sehingga pada hari pertama suami saya itu menyiapkan kaleng kecil bekas SKM. Bilang ke saya nanti malam kalau mendapatkan penghasilan jangan lupa dimasukkan sebagian untuk korban. Sebagian keuntungan maksudnya. Nah, karena omsetnya itu 3.030 rupiah, saya ambil 50 rupiah, saya masukkan ke kaleng itu. Nah, selain itu kami juga setelah 1 tahun membayar zakat. Jadi bisa membayar zakat setahun, kemudian bisa korban sendiri. Nah, kok omsetnya sudah naik menjadi 75.000 sampai 100.000 dengan lengkapnya barang kan. Nah, kemudian suami saya ganti kaleng yang lebih besar, ditulisi haji. Nah, saya nabungnya 500 rupiah. Setiap hari 500 rupiah tertib. Nah, setiap 2 bulan, 1 bulan 2 bulan kita belikan emas. Waktu itu kan harganya cuma 2.500. Nah, kemudian saya simpan. Kemudian terjadilah pada waktu itu di Indonesia seperti Krismon tapi namanya KENOP, kebijaksanaan
November. Ya, di mana harga emas itu dari 2.500 menjadi 6.500. Nah, kemudian saya hitung emas saya tadi, saya bawa ke pasar, ke toko emas, bisa untuk pergi haji berdua. Tahun 79. Ya. Jadi tahun 75 saya mulai buka usaha. Tahun 76 sudah bisa kurban sendiri. Kemudian tahun 79 saya bisa berangkat haji berdua. Ya, memang karena niat kami adalah ibadah kepada Allah. Ya, itu. Ya, perkembangannya ya sedikit demi sedikit, tapi kita harus rajin kerja. Ya. Oke, selama membangun Pamela ini ada kesulitan nggak? Pernah nggak satu kesulitan yang hampir bikin mungkin ibu menyerah gitu terus? Alhamdulillah nggak. Nggak ada ya? Iya. Sampai banyak yang nggak percaya gitu ya, tapi alhamdulillah saya itu ya kalau perkara kecil-kecil, masalah-masalah kecil itu kan biasa ya. Masalah-masalah kecil misalnya SDM, kurang SDM, bingung cari SDM apa, mungkin juga keuangannya agak banyak di dagangan, jadi cash flow-nya kurang, misalnya seperti gitu. Tapi kan itu bisa diatasi, karena suami saya punya pedoman nggak ada masalah yang tidak bisa diatasi, katanya gitu. Jadi itu tapi tidak saya anggap masalah. Jadi soal tempat jualan kecil, karena barangnya makin banyak, ya kita mulai membangun ke belakang 5 meter, kemudian sesak lagi tambah 5 meter. Jadi kita memang bertahap, jadi tidak ngoyo, tapi jalan terus gitu. Ya. Pas ibu mau buka cabang baru itu apa sih yang ibu ini, apa sih yang kayak ibu harus lakuin kalau udah saatnya saya buka cabang baru ya? Kira-kira apa sih kriterianya gitu? Ini ada perbedaan antara Pamela yang dua dan Pamela yang lain. Ya, kalau Pamela yang kedua itu sebetulnya saya tidak sengaja, belum punya pikiran kalau mau buka cabang, itu belum punya pikiran. Tetapi karena mertua saya yang di desa itu mau saya bawa ke Jogja, karena di Jogja hanya sendirian, mau saya bawa ke Jogja, beliaunya bilang, aku mau kalau ke Jogja tapi saya dikasih pekerjaan, karena di sana kan tani, ya orang tani kan nggak mau diem gitu loh. Nah, kalau di Jogja saya suruh nganggur, saya nggak mau. Nah, suami saya langsung berpikir, aduh gimana ini kalau gitu dibukakan aja warung kecil gitu. Tapi ya belum kepikiran itu cabang gitu loh. Tapi pokoknya dibukakan aja lah warung gitu. Nah, terus akhirnya kita cari tempat, dapat di Pandian. Ya, dekat masjid. Nah, terus dibuka toko, ya terus namanya apa? Ya udah Pamela 2 saja gitu. Ya hanya untuk biar mertua saya itu punya kesibukan. Gitu. Nah, setelah itu sukses. Padahal jaraknya itu hanya 1 kiloan. Dengan Pamela 1 dan Pamela 2 itu hanya 1 kilo. Nah, itu alhamdulillah sukses. Kemudian ya kalau sudah sukses kan kita terus berpikir wah, ternyata bisa gitu. Dengan buka 1 cabang bagus. Terus kita sudah mulai berpikir hunting tanah. Jadi saya selalu jalan-jalan. Saya memang sejak dulu itu sukanya olahraga jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu kan kita sambil melihat lingkungan, lokasi-lokasi yang strategis, ada tulisan dijual misalnya seperti itu. Nah, terus dapatlah di Gedong Kuning. Waktu itu masih sawah, tapi suami saya optimis bahwa jalan depan Pamela 3 itu, yang besok untuk Pamela 3 itu besok jalan besar. Kemudian alhamdulillah bisa kita beli. Terus kita dirikan Pamela 3. Ya, terus lanjut 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah kita terus niat jadinya. Niat bener kalau yang sejak yang ke 3, 4 itu semua itu kita niatkan. Kita cari lokasi yang strategis. Jadi kadang saya itu waktu Pamela 6 itu saya nongkrong, jalan-jalan di sekitar komplek, melihat sampah.
ini penduduknya kalau pagi-pagi kan belum keluar semua ya, nggak tahu penduduknya mau melihat siapa yang bertempat tinggal itu kan dari jemuran. Jemurannya itu jemuran dewasa, apa ada bayinya, ada anak-anaknya kan kelihatan. Ya, jadi saya dari melihat itu, kemudian melihat sampahnya itu seperti apa saja yang ada di situ. Nah, berarti kan besok kalau saya buka usaha, itu yang saya jual adalah yang ada di sampah-sampah, bak-bak sampah sekitar Pamela 6 itu. Ya, saya nongkrong di pinggir jalan kalau sudah saya melihat itu waktu itu jam 7, setengah 7 itu, oh ini banyaknya orang ke arah selatan. Nah, kemudian berarti ini pekerja yang di selatan, domisilinya di utara. Berarti saya harus cari tanah yang di kiri jalan, kepulangan. Kiri jalan kepulangan. Jadi bukan yang barat timur jalan karena itu utara ya. Jadi orang pulang itu mudah mampir. Harapan saya seperti itu. Kalau harus nyebrang itu kan males. Jadi kalau hanya sambil pulang, kalau mau berangkat kerja kan jarang yang belanja. Tapi pulang kerja kan banyak yang belanja. Nah itu kan tinggal ke kiri. Nah itu juga menjadi pertimbangan kami. Di samping banyak perumahan, banyak penduduknya. Gitu. Terus jalannya juga bukan jalan yang di tengah-tengah ada pembatasnya. Berarti risetnya ibu kayak gitu ya Bu? Ya. Nongkrong ya, lihat. Oh ya lihat. Lihat yang lewat tuh banyak motor, sepeda atau mobil, juga bisa melihat tingkat ekonominya kan. Nah kalau banyak mobilnya kan berarti ekonominya high class. Tapi kalau masih ada sepeda, motor dan motor gitu kan masih menengah gitu.